Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat semua ya. Nah teman-teman, di sebelah saya udah ada 3 Vespa kesayangan saya ya teman-teman. Ini ada Strada, Super, sama Sprint di sebelah sana. Nah jadi di video kali ini saya bakal bahas tentang Vespa yang layak buat kalian restorasi ya teman-teman. Karena ada beberapa di antara kalian yang nanya ke saya, Kang, bahas dong Vespa yang layak buat restorasi itu yang kayak gimana. Oke, di sini saya bakal bahas satu persatu tentang Vespa yang menurut saya pribadi ya itu layak untuk direstorasi. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa jadi panduan kalian buat restorasi Vespa. Apakah Vespa yang kalian incer itu udah layak masuk kategori layak restorasi belum gitu. Karena ada beberapa hal yang krusial itu harus kalian pertimbangkan. Apakah kalian beli Vespa bahan untuk direstorasi sendiri atau mending kalian beli yang kondisinya udah jadi teman-teman ya. Nah, yuk kita bahas satu persatu apa aja yang harus kalian pertimbangkan ketika kalian memikirkan untuk merestorasi sebuah Vespa dalam kondisi bahan. Oke, jangan kemana-mana, ikutin terus videonya sampai selesai. Oke, yang pertama itu kalian harus lihat dulu harga Vespa yang akan kalian incer ya teman-teman. Oke, sebagai contoh misalkan di depan kita ini ada Vespa Super dalam kondisi bahan ya teman-teman. Kalian harus lihat harga Vespa Super yang kondisi bahan yang kalian incer itu dengan harga Vespa Super yang sudah dalam kondisi jadi seperti ini teman-teman ya. Misalkan Vespa yang kalian ambil ini dalam kondisi bahan harganya ya let's say misalkan sekitar 8 atau 9 juta. Nah, terus ada juga yang jual Vespa dalam kondisi udah rapi seperti ini misalkan 16 juta atau 17 juta teman-teman ya. Nah, kalian harus pertimbangin bener nih. Apakah Vespa yang akan kalian ambil itu ujung-ujungnya bakal tetap lebih murah daripada kalian beli jadi. Karena begini, restorasi Vespa itu yang pertama itu makan waktu, yang kedua itu ujung-ujungnya budget yang udah kita sediakan itu biasanya ya teman-teman, sepengalaman saya itu bakalan jadi bengkak gitu loh. Jadi misalkan kita nganggarin 5 juta, ya ujung-ujungnya bisa jadi 7, bisa jadi 8 juta gitu. Jadi budgetnya tuh nyebrang karena akan ada beberapa hal yang ketika dibongkar itu baru kelihatan. Contohnya misalkan mesin ya teman-teman gitu. Jadi kayak ternyata setelah dibongkar mesin kita nih perlu diturunin total. Nah itu kan otomatis bakal gedein budget. Nah jadi saran saya, misalkan kalian punya budget 5 juta, harga Vespa bahannya 8 juta, berarti berapa tuh? Jadi 13 juta ya teman-teman. Nah kalian harus spare juga lebihannya dari budget restorasi kalian 2-3 juta. Nah kalau ujung-ujungnya sama aja ya teman-teman, saran saya mendingan kalian beli jadi gitu. Nah toh masalahnya Vespa yang udah direstorasi pun bukan berarti dia bebas PR. Pasti PR tuh ada-ada aja ya teman-teman. Tapi setidaknya meminimalisir kalian keluar uang jauh lebih banyak ya. Jadi yang pertama itu ya, tentuin dulu harga Vespa yang akan kalian incer. Kalau selisihnya nggak beda jauh dengan Vespa restorasian, saran saya mending ambil yang udah jadi. Kecuali harganya murah banget atau kalian punya suatu histori atau misalkan suatu kenangan dengan Vespa tipe tersebut. Misalkan yang di depan kalian misalkan Vespa tahun 75. Saya punya memori lebih tentang Vespa Super tahun 75. Ya itu udah silahkan di luar di luar konteks logis lah, bisa dibilang seperti itu. Oke, yang kita obrolin di sini adalah konteks logisnya ya teman-teman. Tapi kalau udah judulnya konteks emosional atau konteks di luar logika, yaitu balik lagi ke kalian masing-masing. Oke, buat yang kedua itu kalian pastikan Vespa incaran kalian ini papernya atau surat-suratnya itu lengkap, akur ya. Nomor rangka, nomor mesin,
STNK dan BPKB itu semuanya akur. Khusus Vespa-Vespa lokal seperti 3 Vespa yang kita lihat di depan ini. Kecuali yang kalian incer itu Vespa yang bisa dibilang rare ya, atau Vespa-Vespa yang bisa dibilang orang umum lah, Vespa gocapan, atau Vespa Douglas, SS ya, pokoknya Vespa-Vespa di luar Super Sprint, Excel, Strada, Spartan gitu-gitu ya. Itu beda ya, beda cerita gitu. Tapi kalau yang kalian incer masih Vespa yang kayak begini ya teman-teman, Sprint, Spartan, Super, Excel, Strada, PX, PS, eksklusif, PTS, dan segala jenisnya, itu saya nyaranin kalian ambil yang suratnya lengkap ya. Make sure nomor rangka Vespa kalian itu tembus ya, dan bukan bekas las-lasan. Kalian bisa cek di sini. Kalau di sini ada bekas las-lasan, ya berarti tandanya nomor rangka kalian itu udah pernah di las ya. Terus periksa juga nomor mesin di bawah sini, itu pastikan bukan bekas ketok-ketokan. Karena kenapa? Sepengalaman saya pernah beberapa kali, saya dulu pernah jual beli Vespa ya teman-teman. Nah itu pernah beberapa kali mau diperpanjang, tapi ternyata udah nggak ada, karena dia ininya bekas bekas ketokan ya, terus bekas diketok ulang si nomor rangka dan nomor mesinnya, itu nggak bisa diperpanjang. Nah PR banget ya gitu, apalagi khususnya Samsat Jawa Barat ya. Samsat Jawa Barat nih saya rasa lumayan ketat ya, khususnya Bandung Kota. Jadi hati-hati buat kalian, pastikan Vespa yang kalian incer itu akur semuanya ya. Nomor rangka, nomor mesin, STNK, BPKB itu harus ada. Nah, pajak mati gimana Kang? Pajak mati nggak masalah, itu bisa diperpanjang dan gampang. Kalian siapin aja budget lebih untuk perpanjang si surat-suratnya. Terus kalau STNK nggak ada gimana Kang? STNK nggak ada itu gampang teman-teman ngurusnya ya. Itu masih ya tolerable lah, bisa diurus gitu. Tapi kalau BPKB yang nggak ada, nah ini PR banget teman-teman. Ya, jadi saran saya usahakan semuanya komplit ya, itu lebih bagus, jauh lebih bagus semuanya komplit. Kalau pajaknya hidup, jauh lebih bagus lagi. Itu yang kedua teman-teman. Kita lanjut yang ketiga. Nah yang ketiga ini kalian perhatikan kondisi fisik Vespa yang kalian incer ya teman-teman. Jadi yang pertama itu, kalau saya cari Vespa misalkan bahan untuk restorasian ya, itu saya perhatiin body setnya teman-teman. Kalau misalkan Sprint ya, contoh misalkan Sprint ini adalah Vespa yang sekarang ini harganya lumayan tinggi, tapi masalahnya banyak banget part dia yang bisa ditukar sama Vespa Super teman-teman, yang harganya di bawah Vespa Sprint ya. Kita ambil contoh misalkan tepongnya teman-teman ya. Nah, kita ambil contoh. Nah, misalkan tepong Vespa Sprint ini, kalau kalian nggak aware, ini ditukar sama tepongnya Vespa Super itu bisa banget. Nah, gimana cara bedainnya? Saya udah pernah bikin videonya Vespa Super versus Vespa Sprint, apa aja bedanya. Nanti kalian bisa lihat di playlist All About Vespa 2 Tak ya. Di situ saya jelasin apa bedanya Super dengan Sprint. Nah, kalau misalkan kalian nemuin indikasi ada body set yang tertukar atau body set yang tidak seharusnya dipasang di Vespa itu, kayak contohnya VBB lah ya, atau Sprint ya. VBB atau Sprint itu adalah Vespa yang body partnya itu paling sering di aneh-anehin gitu. VBB itu bisa banget tepongnya juga pakai punya Super, tapi di rekondisi lagi, dibikin jadi bulat kayak gitu, itu bisa ya. Jadi saran saya, ajak orang yang memang benar-benar ngerti, benar-benar tahu mana body set yang asli, mana body set yang repro. Kenapa? Penting banget, karena kedepannya ini akan mempengaruhi nilai jual Vespa kalian ya. Beda cerita kalau kalian emang mau nyimpen tuh Vespa selama-lamanya, sampai ntar kalian udah nggak ada juga masih disimpan ya, terserah. Tapi kalau misalkan suatu saat kalian berniat untuk melepas lagi Vespa ini ya, itu tuh ngaruh banget teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian kecele, apalagi kalau ternyata misalkan kalian ngambil Vespanya itu dengan harga yang cukup tinggi
gitu ya. Jangan sampai kalian ketipu gitu loh. Kalau misalkan kalian ketipu, ya wassalam gitu ya. Mendingan kalian ambil yang udah jadi aja. Nah, jadi perhatiin bener-bener ya si body setnya asli apa enggak gitu. Toh kalaupun misalkan repro ya, lihat kualitas reproannya bagus apa enggak gitu. Karena itu nanti akan mempengaruhi hasil restorasian kalian juga. Dan juga perhatiin sama nut-nutnya ya teman-teman. Kayak contohnya misalkan nut-nutnya apa, decknya gitu ya. Terus nut-nut ini tuh masih bagus atau enggak gitu. Sebenarnya itu gampang ya. Kalau kalian nanti kerok dempulnya, misalkan kalian ambil Vespa bahan yang udah di repaint dari dempul, ini tuh bisa dibikin lagi sebetulnya. Tapi, nah pastiin juga lurus teman-teman ya. Karena yang susah itu adalah bikin nut yang lurus ya. Contohnya nih, kita ambil contoh. Nah, nih ya, ini nih gampang banget buat ini ya teman-teman ya, tepung Vespa yang bolong-bolong nih. Nah, ini gampang banget buat bengkok atau rusak. Jadi pastiin ini masih mulus teman-teman. Kalau kalian ambilnya super sprint ya. Nah, karena ini kalau misalkan udah rusak atau udah grepes, udah bengkok, ini susah buat benerinnya lagi. Ya, kalaupun didempul hasilnya nggak akan serapih kayak begini. Jadi pastiin nut-nutnya semua ya, ini masih dalam kondisi bagus. Ya, terus nut nut dasi ya. Gini-gini, ini kalau misalkan masih bagus, ini direstorasinya gampang teman-teman. Kayak ini ya. Nih kalau kalian perhatiin, ini gampang restorasinya. Ngebentuknya lebih enak dan kelihatannya bakal lebih seger. Ya, nut-nut si spakbor juga. Oke teman-teman, perhatiin ya, nutnya, body setnya, terus aksesorisnya juga jangan lupa ya. Aksesoris kalau dapat yang original lebih bagus, tapi kalaupun enggak ya masih bisa dicari kalau aksesoris ya. Speedometer, lampu-lampuan, handspad gitu-gitu itu masih cenderung gampang, tapi ya sediain aja budget lebih. Kalau kalian dapatnya yang masih original ya kayak gini contohnya ya. Nah, handspad masih original ya, speedometer masih original ya, jauh lebih bagus sebetulnya. Tapi kalau enggak ya nggak masalah. Oke, kita lanjut ke poin yang terakhir. Yang terakhir nih, ini penting banget buat kalian ketahui ya. Ketika kalian sudah srek sama Vespa kalian ya, sama Vespa inceran kalian, surat-surat udah komplit ya, akur, budget udah oke, nut-nutnya bagus. Nah, tinggal satu lagi, test drive ya. Kalian wajib buat test drive Vespa yang masih seger, masih layak buat direstorasi. Itu Vespa yang masih enak dibawa. Indikator enaknya apa Kang? Yang pertama itu getarannya masuk akal ya. Getaran masuk akal tuh getaran mesin ya teman-teman. Nah, terus yang kedua center. Kalian bisa low stang. Kalau ada miring-miring sedikit masih wajar teman-teman ya. Namanya motor udah puluhan tahun ya, untuk 100% lurus ya susah lah. Tapi kalau masih miring sedikit, tapi yang penting kalian masih bisa kontrol tanpa harus pegang stang, itu masih oke. Terus tenaga mesin, power mesinnya enak apa enggak. Nah, ya intinya kalian harus test drive motor itu sendiri. Ke-feelingan nggak kalian bawanya? Kalau nggak ke-feelingan mending nggak usah. Tapi kalau ternyata di Vespa, masih enak, masih gampang dikendalikan ya, gampang dikemudikan. Pindah gigi masih gampang, terus ngegasnya masih enak ya, ngopling masih enak, terus ngerem segala macamnya juga ya masih controllable lah, istilahnya begitu ya. Nah, di situ barulah kalian silahkan mau dealing ya. Jangan lupa juga periksa bagian mesin teman-teman ya. Nah, bagian mesin ini kalau misalkan banyak bocor atau apa, nah itu juga harus diperhatiin ya. Karena kalau udah banyak bocor sana sini, otomatis mesin itu harus diturunin. Sama dengerin bunyinya teman-teman ya. Nah, kalian kalau mau denger bunyi Vespa yang halus ya, saya kasih denger suara mesin Vespa Super ini ya.
Itu dia tadi teman-teman ya, suara mesin yang halus teman-teman. Jadi Vespa Super ini udah full rekondisi, mesinnya rekondisi total, udah jeroannya semua udah diganti baru, sehernya, stang seher, laher-laher ya, kecuali blok mesin head itu masih pakai kruk as, itu masih pakai bawaan motornya teman-teman, karena memang kondisinya juga masih sangat bagus ya, isepan masih original, terus apa lagi ya, karbu ganti baru ya. Intinya mesin ini sudah hampir fully rebuild ya teman-teman, kecuali part-part yang memang masih bagus ya gitu, masih magnet yang gitu-gitu masih bawaan motornya gitu ya. Jadi ketika kalian udah test drive, motornya enak, terus suara mesinnya halus, gak ada yang aneh-aneh, nah disitulah waktunya kalian buat bayar ya. Setelah 4 hal tadi kalian lakukan, udah kalian kalian perhatikan dengan seksama motor yang akan kalian ambil, kalian udah srek, nah silahkan ambil dan silahkan melakukan restorasi di bengkel kepercayaan kalian. Nah jadi yang penting ya teman-teman, tuh paling penting itu kalian harus survei dulu ya. Yang pasti harga Vespa yang mau kalian restorasi itu jangan sampai lebih mahal daripada kalian beli yang udah jadi ya. Tapi ini khusus untuk teman-teman yang pemula ya teman-teman. Beda kalau misalkan kalian memang kolektor, kalian memang pengen ngerestorasi Vespa sendiri sesuai keinginan kalian, ya silahkan. Tapi ini kita ngobrol di sini adalah Vespa yang akan kalian gunakan untuk kegiatan sehari-hari ya, Vespa yang kalian gunakan untuk belajar. Nah jadi saran saya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian punya pendapat lain, Kang saya mah ya nggak peduli, mau lebih mahal juga nggak apa-apa ya silahkan gitu kan, uang kalian juga sebenarnya. Tapi kalau saya misalkan ya disuruh kasih pilihan mending beli jadi atau restorasi sendiri, saat ini saya prefer beli jadi yang sesuai dengan keinginan saya. Toh maksudnya Vespa yang udah jadi yang sesuai keinginan tuh pasti banyak kok gitu ya. Oke teman-teman, paling segitu dulu aja videonya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang, terutama buat yang baru main Vespa ya. Semoga bermanfaat buat yang mau restorasi. Ayo semangat, jangan menyerah, karena restorasi Vespa itu emang nggak mudah teman-teman ya. Perlu banyak kesabaran, perlu banyak belajar, dan perlu banyak informasi juga dari orang-orang yang paham tentang Vespa ya. Jadi saran saya, bertanyalah ke bengkel, bertanyalah ke teman-teman yang udah paham tentang Vespa, supaya kalian tidak kecemplung di Vespa. Jangan sampai kalian kapok hanya gara-gara kalian salah perhitungan ketika merestorasi sebuah Vespa. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like kalau suka. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.